Shalom, puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara terkasih, kita berjumpa lagi. Kita akan beribadah kepada Tuhan, memuji menyembah Tuhan. Kita akan mendengar firman Tuhan. Kita percaya dimanapun kita berada, Tuhan Yesus hadir dan melawat setiap kita. Mari kita akan naikkan pujian tak terbatas kasih-Mu. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. 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 Mari kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan saat ini Tuhan. Kami boleh beribadah kepada Engkau, kami boleh menyembah Engkau, dan kami boleh mendengar firman-Mu Tuhan. Yang percaya Tuhan Yesus hadir dimanapun kami berada. Urapi sebentar kami hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Urapi setiap umat-Mu yang mendengar, supaya kami mendapat berkat yang besar dari firman-Mu Tuhan. Urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Kalau masih ada kuasa kegelapan, roh jahat dan mengganggu, kami usir dalam nama Yesus. Biar kuasa-Mu yang bekerja, Tuhan, Roh Kudus-Mu yang berkarya di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk menerima berkat firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara terkasih, saya akan menyampaikan renungan firman Tuhan, yaitu tentang berjaga-jaga dan berdoa. Saya bacakan dalam Lukas pasal 21 ayat 34 sampai 36. Demikian firman Tuhan. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat, sebab Dia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara terkasih, hari-hari ini kita berada di masa-masa yang sukar, yang menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Seperti firman Tuhan dalam 2 Timotius 3:1 dikatakan, pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Kita melihat hari-hari ini dalam dunia yang terjadi banyak kesukaran, terjadi banyak bencana alam seperti gempa bumi, banjir, tanah longsor, angin badai, cuaca ekstrim, kejahatan meningkat, dan banyak wabah penyakit. Bapak Ibu terkasih, ini merupakan satu tanda-tanda akhir zaman, yaitu hari-hari menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Kita sebagai umat Tuhan harus peka secara rohani, melihat hal yang terjadi. Kita harus mengerti dari firman Tuhan, dan kita harus siap menghadapinya.
Jangan seperti orang-orang dunia, orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Mereka yang tidak mengerti keadaan yang terjadi. Mereka tidak siap menghadapinya. Sehingga apa yang menjadi nasib mereka? Mereka tidak tahan menghadapi keadaan tantangan pada akhir zaman ini. Bahkan dikatakan mereka kena jerat binasa saat menghadapi tantangan pada akhir zaman ini. Tapi bagi kita sebagai umat Tuhan yang mengerti dan siap menghadapinya, kita percaya ada perlindungan Tuhan. Kita luput dari semua yang akan terjadi dalam dunia ini. Kita tahan menghadapi tantangan pada akhir zaman ini. Bahkan kita menerima berkat yang besar, yaitu anugerah Tuhan saat kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Kita sebagai gerejanya boleh diangkat oleh Tuhan. Luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Lalu bagaimana caranya kita sebagai umat Tuhan supaya kita dapat bertahan, supaya kita bisa lulus menghadapi tantangan pada akhir zaman ini, dan kita boleh siap menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Firman Tuhan sudah menjelaskan. Yang pertama, yaitu kita harus berjaga-jaga selalu. Harus berjaga-jaga selalu. Artinya apa, Bapak Ibu Saudara? Artinya kita harus menjaga hidup kita tetap benar, berkenan di hadapan Tuhan. Dalam Kolose 1 ayat 10 bagian A saya bacakan, sehingga hidupmu layak di hadapan Tuhan, serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Puji nama Tuhan. Kita harus menjaga pikiran dan hati kita. Kita harus menjaga perkataan, perbuatan kita supaya tetap benar di hadapan Tuhan, supaya benar sesuai dengan firman Tuhan, sehingga kita boleh siap selalu, berjaga-jaga selalu. Bapak Ibu Saudara terkasih, kalau ada dosa, baik itu dosa iri, kebencian, percabulan, dosa kesombongan, kepahitan, itu harus segera kita buang dari kehidupan kita, supaya hidup kita boleh tetap benar sesuai firman Tuhan. Kalau hidup kita benar, maka pasti Tuhan akan membela hidup kita, akan menjaga, memelihara, melindungi kita dari segala yang terjadi dalam dunia ini. Bapak Ibu Saudara terkasih, selain itu apa artinya berjaga-jaga? Yaitu artinya rohani kita tidak tidur, Bapak Ibu Saudara. Rohani kita tidak dingin, tidak suam-suam, tetapi rohani kita boleh tetap bergairah, menyala-nyala bagi Tuhan. Dalam Roma 12 ayat 11 dikatakan, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bapak Saudara, apapun yang kita hadapi saat ini, biarlah kita tetap menyala-nyala bagi Tuhan, menyala bergairah untuk melayani Tuhan, untuk beribadah kepada Tuhan. Meskipun saat ini kita masih beribadah di rumah, tidak bisa beribadah di gereja, tapi biarlah roh kita tetap menyala-nyala, bergairah untuk menyembah Tuhan, untuk membaca firman Tuhan, untuk bersekutu dengan Tuhan. Jangan sampai rohani kita jadi dingin, apalagi juga menjadi suam-suam. Bapak Ibu Saudara kasih. Selain itu berjaga-jaga artinya kita harus waspada dan harus selalu melawan segala godaan, tipu daya iblis pada akhir zaman ini. Dalam 1 Petrus 5 ayat 8 dikatakan, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawan musuh iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Jangan sampai kita jatuh kalah kena tipu daya iblis. Oleh sebab itu kita harus selalu sadar dan berjaga-jaga, dan kita lawan segala godaan tipu daya iblis. Puji nama Tuhan, Bapak Saudara kasih. Yang kedua, bagaimana caranya kita selalu siap menghadapi tantangan akhir zaman ini, dan kita siap menyambut kedatangan Tuhan, yaitu kita harus berdoa selalu. Kita harus berdoa selalu. Artinya apa berdoa, Bapak Saudara? Kita membangun hubungan komunikasi dengan Tuhan. Dalam Yakobus 5:16b dikatakan, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Doa adalah alat atau sarana yang menghasilkan kuasa yang besar, menghasilkan manfaat yang sangat besar dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara terkasih, doa itu seperti satu pipa saluran antara kita dengan Allah. Dari kita
mengalir pujian, penyembahan, ucapan syukur, permohonan kepada Allah. Sebaliknya dari Allah mengalir kasih-Nya, kuasa-Nya, berkat-Nya, pertolongannya, mujizat-Nya, kesembuhannya bagi kita. Oleh sebab itu, kita sebagai umat Tuhan di akhir zaman ini kita harus sungguh-sungguh bertekun dalam doa, limpah, banyak berdoa. Sebab dengan doa itu kita mendapatkan aliran kuasa Allah, yaitu kuasa Roh Kudus, sehingga kita jadi kuat bertahan menghadapi tantangan akhir zaman ini. Saya berikan contoh saat Israel mengelawan bangsa Amalek. Di situ Israel dipimpin oleh Yosua berperang melawan bangsa Amalek. Tetapi Musa tidak ikut berperang. Musa berdiri di atas bukit. Dia mengangkat tangannya, berdoa kepada Allah, minta pertolongan, minta kemenangan kepada Allah. Dan apa yang terjadi, Bapak Ibu Saudara? Saat Musa mengangkat tangannya, di situ Israel menjadi kuat. Akhirnya bisa mengalahkan bangsa Amalek. Kita melihat lewat doa ada kemenangan yang besar. Doa merupakan kunci kemenangan dalam kehidupan kita. Demikian juga saat kita mengangkat tangan, kita berdoa kepada Tuhan, kita menyerahkan segala pergumulan, persoalan kita, sakit penyakit kita kepada Tuhan, maka pasti Tuhan akan turun tangan memberikan kemenangan bagi kita. Tuhan akan berperang ganti kita. Bapak Ibu Saudara terkasih, jadi kita sebagai umat Tuhan, kita harus selalu berjaga-jaga. Artinya selalu hidup benar di hadapan Tuhan. Roh kita menyala-nyala bagi Tuhan, dan kita harus waspada terhadap serangan iblis. Selain itu kita harus selalu berdoa supaya kita diperlengkapi dengan kuasa Roh Kudus, dan Tuhan turun tangan memberi kemenangan bagi kita. Saya percaya kalau kita berjaga-jaga dan berdoa selalu, maka kita pasti akan kuat menghadapi tantangan akhir zaman ini, dan kita siap menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Biarlah renungan firman Tuhan ini menjadi berkat dan kekuatan bagi kita semua. Puji nama Tuhan. Sebentar kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Biarlah Bapak Ibu Saudara menyiapkan roti dan anggur, ya. Kita akan menyanyikan pujian Ku Berdoa dan Berjaga-jaga, dan kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Ku berdoa dan berjaga-jaga, hadapi tanda akhir zaman, agar ku kuat dan ku melihat mujizat semakin kau nyatakan. Seperti anak darah, seperti anak darah yang bijaksana, layak menyambut pengantinnya. Mau siap sedia bagimu Raja, di saat hari Tuhan tiba. Berdoa dan berjaga-jaga, hadapi tanda akhir zaman, agar ku kuat dan ku melihat mujizat semakin kau nyatakan. Seperti anak darah yang bijaksana, layak menyambut pengantinnya. Ku mau siap sedia bagimu Raja, di saat hari Tuhan tiba. Ku mau siap sedia, ku mau siap sedia bagimu
raja. Di saat hari Tuhan tiba, ku mau siap sedia, ku mau siap sedia bagimu Raja. Di saat hari Tuhan tiba. Mari kita akan berdoa untuk perjamuan kudus. Terima kasih Tuhan, saat ini kami boleh Tuhan mendapat kesempatan untuk bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Yang percaya Tuhan, Ku memberkati roti adalah tubuh-Mu Tuhan, dan anggur adalah darah-Mu Tuhan. Yang percaya bahwa tubuh dan darah-Mu kami akan mendapat berkat kekuatan yang besar Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebelum kami bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu, ampuni segala dosa kesalahan kami, layakkan kami untuk bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu, yang percaya Engkau sebagai imam besar yang melayani setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mari kita angkat roti adalah tubuh Tuhan. Dengar firman Tuhan. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Berbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan tubuh Kristus dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya. Mari kita angkat cawan, yaitu darah Tuhan. Dengar firman Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan inilah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Berbuatlah ini setiap kali kau meminumnya, jadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kau makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Bukankah cawan yang diberkati dalam persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum darah Kristus dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan, oh haleluya, kami sudah bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu mengalir, kasih-Mu mengalir, berkat-Mu mengalir, kesembuhan, kesehatan mengalir dalam hidup kami Tuhan. Lewat tubuh dan darah-Mu. Kami percaya saat ini umat-Mu yang sakit, Engkau yang menjamah menyembuhkan Tuhan. Yang lemah imannya kuatkan, yang susah hiburkan. Dalam persoalan Engkau berikan pertolongan-Mu. Yang kekurangan juga Engkau mencurahkan berkat-Mu dari surga Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur juga untuk berkat kebenaran firman-Mu. Supaya kami selalu berjaga dan berdoa Tuhan. Menghadapi tantangan pada akhir zaman ini. Kami percaya kami akan keluar sebagai pemenang Tuhan. Kami akan boleh menikmati janji-janji-Mu. Ikut dalam rencana-Mu pada akhir zaman ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Yang percaya Kau sudah hadir melawat setiap umat-Mu dimanapun berada. Kami bersyukur kepada Engkau Tuhan. Tuhan, pada akhirnya Bapak Ibu Saudara kasih, angkatlah tangan-Mu, terimalah berkat kasih dari Allah Bapa, anugerah dari Tuhan Yesus, urapan dari Allah Roh Kudus yang memberkati hidup-Mu, memberkati kesehatan-Mu, memberkati keluarga-Mu, memberkati pekerjaan-Mu, memberkati studi-Mu, dan memberkati pelayanan-Mu mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang untuk dua kalinya. Berkat diberikannya di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya menerima berkat Tuhan katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.